Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Darsa Juperita, Master Kesehatan Masyarakat dengan IDDN 0127078403. Saya merupakan dosen tetap di Akademi Keperawatan Bengkak Tapanuli Utara. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam kerja dan perguruan tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan dari skrip dan informasi umum dari mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah wajib di semester 3 pada program studi D3 keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dan ini berjalan selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan anak, masalah kesehatan yang lazim terjadi pada anak, dan pemecahannya dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Penekanan langsung keperawatan ditujukan pada upaya peningkatan, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan dalam konteks keluarga. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktikum di laboratorium baik secara individu maupun kelompok. Untuk ceramah biasanya kita lakukan di kelas dan proses pembelajarannya secara full on-site. Lalu untuk pembelajaran diskusi, saya akan membagi mahasiswa dalam kelompok kecil dan mereka akan membuat PPT dan juga makalah dan akan mempresentasikannya di depan kelas. Sedangkan untuk praktikum, saya menggunakan manekin sebagai anak atau pasien. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah di mana mahasiswa memahami konsep dasar keperawatan anak, memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan anak, memahami konsep perkembangan keluarga, memahami konsep hospitalisasi, memahami konsep bermain sebagai intervensi keperawatan anak, memahami sistem perlindungan anak Indonesia, memahami masalah kesehatan yang lazim terjadi pada anak, memahami konsep asuhan keperawatan pada anak sehat dan sakit, memahami konsep asuhan keperawatan bayi risiko tinggi. Topik yang dibahas pada mata kuliah ini adalah konsep dasar keperawatan anak, konsep anak sehat, pertumbuhan perkembangan anak, dan konsep perkembangan keluarga, konsep bermain, sistem perlindungan anak di Indonesia, tindakan khusus pada anak sehat, tindakan khusus pada anak sakit, konsep asuhan keperawatan anak sakit, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, penyakit yang lazim terjadi pada anak, asuhan yang keperawatan pada bayi risiko tinggi. Sumber pustaka yang digunakan adalah e-book Nursing Care of Children, Principle and Practice, e-book Pediatric Nursing Caring of Children, e-book buku saku keperawatan pediatrik, e-book More Essential of Pediatric Nursing, e-book Nursing Care of Infants and Children, e-book Long Clinical Manual of Pediatric Nursing, buku ajaran hematologi dan onkologi anak. Sedangkan sumber data pendukung adalah jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik pembelajaran. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama untuk UTS dan 7 pekan berikutnya sebelum UAS. Dengan metode pembelajaran aktif dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Evaluasi pembelajaran didapat dari partisipasi mahasiswa, dilihat dari presentasi karya di kelas, UTS, dan UAS. Dengan rubrik MCQ, Multiple Choice Question. Pembobotan setiap evaluasi, UTS 35%, UAS 35%, aktivitas kelas atau partisipasi kehadiran 10%, kuis 10%, penugasan kelompok 10%, dengan total pembelajaran 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan anak, program studi D3 keperawatan, di Akademi Keperawatan Bengkak Tapanuli Utara. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara ceramah di ruang kelas dengan topik konsep keperawatan anak. Untuk itu, selamat menyaksikan. Siap? Siap, Bu. Kita akan belajar tentang keperawatan anak. Sebelum kita mulai pelajaran, akhirnya kita mulai dengan berdoa. Tuhan, kebanyakan dosen apa yang kami berbuat, kiranya hapus dari orang tua kami dan Bapak Ibu dosen kami, kiranya berikan mereka kesehatan dan rezeki Allah. Banyak dosen yang pernah mereka berbuat, kiranya hapus orang tua kami sudah berdoa.
Oke, sekarang saya jawab dulu dari kelas. Pengat dari UKM. Hasil saya jurusan spesialis keperawatan anak. Makanya saya jurusan khusus untuk keperawatan anak. Untuk hari ini saya akan belajar tentang konsep dasar keperawatan anak. Apa yang pertama konsep itu apa? Sebelum kita ke keperawatan. Keperawatan mungkin sudah, ya. Apa itu keperawatan? Keperawatan dari kata bisa merawat, merawat, ya. Ini filosofi keperawatan anak. Yang pertama, filosofi adalah merupakan pandangan atau keyakinan yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada anak. Filosofi pandangan berarti apa? Cara pikir, ya. Keperawatan anak adalah konsisten dalam pengertian keperawatan dari dinas pengelolaan periman, research to actual organizational problems. Itu menurut si Ryan dan si Wong. Tujuannya apa? Kenapa kita harus mempelajari ini? Mencapai dari kesehatan bagi anak sebagai satu bagian dari sistem pelayanan kesehatan di dalam keluarga. Nih, filosofi keperawatan itu ada dua ya. Ada yang pertama itu family center care. Ini dari bahasa Inggris. Segala sesuatu berpusat kepada keluarga. Family center care. Nanti semuanya berpusat di keluarga. Filosofi ini menganggap keluarga sebagai suatu kehidupan yang konstan dan individu yang mendukung, menghargai, dan meningkatkan kekuatan dan kompetensi dalam memberikan asuhan kepada anak. Ini keluarga merupakan unsur penting dalam perawatan anak, mengingat anak dari keluarga. Tugas perawat harus mampu memfasilitasi keluarga dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan, baik berupa pemberian tindakan keperawatan maupun pemberian perlindungan kesehatan. Makanya coba perhatikan dulu kalau saya yang di rumah dulu ya. Siapa di sini tinggal di desa? Gak usah dulu di kota. Ya banyak bidan. Setelah sesuatu itu baru ada bidan. Ada misalnya bidannya anaknya nggak datang atau sakit, bidan yang datang atau visit. Ada pernah? Misalnya yang sakit atau itu sakit atau mulai sakit, datang nggak tidak mengunjungi? Ya cari sih. Dijalankan nggak? Nanti waktu BPN itu akan melakukan. Kalau berkunjung, kasih pendidikan, kasih edukasinya. Baik itu pendidikan tentang obatnya maupun pendidikan tentang penyakitnya. Ini nanti akan melakukan. Kenapa? Segala sesuatu itu berpusat di keluarga. Makanya sedang pertama kasih ilmu itu edukasi siapa? Keluarga. Kalau nggak yang paling dasar itu siapa? Orang tua. Ya makanya kalau misalnya kalian melihat usianya yang dikasih berikan petunjuk itu siapa? Orang tua. Kalau ibu kalau misalnya anaknya diare, tolong dikasihkan gula 2 sendok garam 1 sendok atau 2 banding 1. Itu salah satu bentuk daripada ibu edukasi, ya. Paham nggak di sini? Pernah nggak ada pikiran kalian? Ini satu keluarga ini mampu, satu keluarga ini nggak mampu. Yang ini kasih jajan sebanyak mungkin, yang ini nggak punya jajan. Nah itu menunjukkan kemampuan. Baik dari segi pakaian, makanan, semua lengkap. Apalagi pada saat bentuk keluarga besar. Sadar nggak kalau ini? Makanya kalau misalnya melihat sekolah bagus-bagus loh. Kenapa? Kesempatan. Mau keadaannya kayak gimana? Keuangan keluarga itu sedikit, tapi memaksakan kita apa? Menunjukkan kita bersesuatu kepada anak. Ya, baru yang empowering, dukungan. Menjelaskan relasi profesional dengan keluarga dengan pola memberikan perasaan aman terhadap kehidupan rumah tangga dan mendukung perubahan positif sebagai dampak dari perilaku saling tolong-menolong dan memperkokoh kemampuan dan tindakan yang diberi. Empowering, power, kekuatan. Ya, dari kata power, kekuatan. Jadi kalau misalnya kita kasih dukungan, itu merupakan mendorong pendidikan semangat.
Yang paling gampangnya itu apa? Saya nggak tahu di sini ada janji orang tua. Ya, kalau misalnya IPK kamu di atas 3, nanti mau kita lihat. Ada? Ada nggak seperti itu janjinya? Mulai kalau kamu nonton, mana tinggi jeli IP itu, aku oke oke. Sebelum dulu, pernah seperti itu? Secara tidak langsung orang tua memberikan dukungan kepada anak. Ya, ini yang pragmatik ya. Tadi family center care, ini secara pragmatik care. Kemampuan dalam memberikan asuhan perawatan yang terapeutik oleh individu melalui pelaksanaan intervensi perawatan untuk membatasi mengurangi pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap anak dan keluarga di tatanan pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari program ada 2 hal, ya. Yang pertama mencegah perlindungan, mengurangi. Mencegah penyakit atau mengurangi dia terpisah dari keluarga, melindungi baru mengurangi trauma. Ini mencegah, ya salah satunya apa? Kalau misalnya ada anak yang pernah dirawat di rumah sakit yang masalah diare, itu mencegahnya mengurangi bagaimana? Mengurangi tindakan yang bisa menyebabkan anak menjadi diare. Ya, ini perlindungan, melindungi, memberikan makanan yang bersih misalnya, itu perlindungan. Walaupun secara tidak standar kita sudah melakukan perlindungan kepada keluarga. Ini mengurangi trauma fisik. Ini banyak, makanya terkadang kalau misalnya anak-anak masuk rumah sakit, dia merasa takut jumpa sama perawat. Ada yang seperti itu, pernah lihat? Kalau misalnya perawatnya datang, anaknya langsung nangis-nangis, menjerit. Caranya bagaimana? Nanti pada saat ada jam tertentu kita akan melakukan yang namanya terapi bermain. Ya, kalau nanti kuliah tingkat 2, kita akan melakukan namanya terapi bermain. Tujuannya baik, mengurangi trauma fisik. Baru sekarang kan sudah mengarah ke modern. Ya, sekarang baju perawat itu nggak menonton lagi warna putih dan tidak dianjurkan lagi sekarang menggunakan apa. Justru sekarang kalau bisa yang bekerja di bagian anak itu pakai baju khusus untuk anak. Misalnya gambar melodi, misalnya gambar komik, yang namanya gambar-gambar karakter. Tujuannya apa ya? Untuk mengurangi trauma anak. Ya. Kalau enggak apa? Mengundang keluarga untuk apa? Ikut untuk melakukan tindakan kepada anak. Contohnya apa? Misalnya pada saat anak dipasang infus, ajak kakaknya, Dek, kamu di sini ya, memang tadi. Supaya apa? Dia nggak merasa di rumah sakit itu sebagai apa? Hukuman. Karena kalau menurut anak dibawa ke rumah sakit itu nggak bisa masuk lagi, kayak di penjara. Supaya tidak merasa di penjara, makanya dibuat apa? Libatkan keluarga untuk semua tindakan. Ya makanya seperti saya kalau masuk ke ruang dinas, tapi kan ruang dinas, ya, ada pasien anak, jangan coba-coba melakukan tindakan tanpa ada keluarga. Minimal abang atau adiknya libatkan. Walaupun melibatkan itu dalam apa? Mengundang, ajak bicara, ajak bernyanyi, suruh kakaknya misalnya nyanyi, suruh kakaknya misalnya membuat adiknya tertawa. Itu salah satu tindakan. Jadi jangan menjauhkan keluarga dari anak, ya. Ini kriminalisasi. Kriminalisasi adalah menjaga perawat anak selama 24 jam jika asuhan perawatan oleh perawat tidak berjalan. Ini kriminalisasi ya. Dan jika asuhan perawatan oleh perawat tidak berjalan, ini biasanya dilakukan oleh baby sister. Tahu baby sister? Makanya perawat itu sebenarnya gajinya itu di atas UMR tinggi. Cuma karena kebanyakan kita perawat istilahnya selama di Indonesia, kalau misalnya kita itu produk loyalty, segala sesuatu ucapan terima kasih. Ya, terima kasih secara umum untuk pelaksanaan asuhan perawatan pada anak dan menjadikan asuhan yang konsisten terhadap anak serta berfokus pada unit keluarga
sebagai bagian komponen integral pada perencanaan dan pelaksanaan. Ya, ini implementasi. Tadi ada dua yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Family. Yang kedua apa? Yang ketiga ya. Ini case manajemen. Segala sesuatu itu di manajemenkan, atur. Ini merupakan sistem pemberian nasional yang seimbang antara biaya dan kualitas dengan memperhatikan pembiayaan yang berlebihan. Kemampuan perahu dalam mengelola kasus dengan baik tentu berdampak pada proses penyembuhan dia anak. Ini jelas ya. Suster dan mau hamil. Oke, ini bawa ke paten mau. Asal melalui. Pernah dengar seperti itu? Kalau enggak dia merasa dia memang ekonominya kurang, tapi karena mau yang bagus, minta perawatan yang bagus, dia minta pindah ke rumah sakit. Pernah seperti itu? Supaya nyaman anakku, biar cepat sembuh. Sementara enggak, itu sama saja. Ya, itu tergantung masa inkubasi daripada penyakit. Ya ini. Seperti itu buat apa? Yang terkadang buat orang tua itu apa? Kehilangan banyak uang. Bayangkan kalau misalnya di bangsa kok banyak 200, ditip kok banyak hampir 800, bahkan 1.200.000. Ya, dari 2.200 ke 1 juta udah sangat berpengaruh. Coba itu nggak usah 5 hari, 5 hari, itu udah berapa juta ini. Sementara perawatan obat juga masih sama. Yang beda apa? Hanya ruangan. Kalau misalnya di bangsa nggak ada apa-apa, nonton TV-nya untuk bersama. Kalau di ruangan dia isinya untuk ruangan itu saja bedanya. Cuma terkadang orang nggak sadar. Sama dengan pemilihan obat generik sama obat paten. Yang kemarin kita ada belajar farmakologi, itu obat paten itu nggak ada. Itu dikatakan obat paten. Kenapa dikatakan? Dia itu bayar pajak. Bayar nama untuk peredar obat. Makanya dia harganya sama. Sementara generik itu tidak ada pajak dan itu tidak apa dan tidak dikenakan oleh pajak juga. Jadi itu dari data dasarnya. Misalnya paracetamol, ya itu acetaminophen itu di dalamnya paracetamol. Kalau misalnya dia obat paten ya itu seperti Samol itu ya, makanya kalau misalnya kalian beli itu di atas 25.000. Samol, tempra itu di atas. Dasarnya apa? Paracetamol. Makanya paracetamol bayangkan tempra itu di atas 35.000 kalau saya nggak salah. Sementara paracetamol itu 10.000. Itulah bedanya. Kenapa mereka harus bayar ke pemerintah untuk pajak sama legal dagangnya supaya tidak diambil pemerintah. Sementara generik itu apa? Obat yang langsung diproduksi oleh pemerintah. Mungkin gimana tuh? Sama. Makanya perlu apa? Case manage. Harus bisa semua di manajemenkan. Kalau misalnya hal seperti ini, berapa biayanya? Kenapa? Semakin biayanya mahal, kemungkinan besar apa? Itu perawatannya bisa putus. Atau kebanyakan apa? Sebelum dia diberikan pulang sebulan, pasiennya sudah minta pulang. Kenapa? Masalah biaya ya. Ini prinsip keperawatan anak ya. Yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa, tetapi sebagai individu yang miniatur. Pajangan, pernah lihat miniatur? Kalau misalnya kalian pergi kemana-mana, itu ada pajangan, itu miniatur. Ya, pernah lihat anak-anak didapat secantik mungkin, dibuat minyak wanginya, dibuat rambutnya entah bentuknya di mana, pernah lihat? Pernah didandan bajunya seksi-seksi, pakai sesuatu kalau bisa pakai hat, kalau bisa pakai tas. Sebenarnya anak-anak tidak butuh itu. Semakin kau dewasa, itu tingkat bakteri itu akan semakin. Sementara untuk sabun baby itu tingkat sodanya itu sangat kecil. Wangi-wangi, tapi hanya sebentar. Ya, ini pelayanan anak boleh kasih pada bayi tersebut lagi dan
peningkatan tenaga kesehatan bukan hanya mengobati anak sakit. Ingat ya, kita belajar keperawatan anak bukan hanya mengobati anak yang sakit, tapi juga anak yang sehat. Kenapa? Kenapa? Kalau dia sakit kita pantau penyakitnya. Kalau dia sehat kita pantau tumbang. Silakan pilih. Kalau saya sudah saya ingin saya kami dari keluarga. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang merasakan broken home seperti itu? Coba perhatikan ya, ini sebenarnya umum ya. Kalau misalnya kalian merasa melakukan hal itu sebenarnya efeknya itu sebenarnya bukan ke family centered care, tapi ke traumatic care. Kenapa saya bilang ke traumatic care? Karena segala sesuatu, kalau misalnya broken home itu akibat apa sebenarnya? Yang pertama, orang tua sering bertengkar. Kalau orang tua sering bertengkar, marah-marah, otomatis anaknya bagaimana? Fisiknya bagaimana? Psikologisnya bagaimana? Pasti terganggu. Kalau misalnya dia orang dewasa, otomatis pikirannya apa? Nggak mau. Nanti pasti kayak orang mama sering berantem. Itu sebenarnya bukan ke family center, tapi ke traumatic care. Yang melakukan di situ apa? Bagaimana supaya dia merasa tidak merasa sendiri. Ya, terkadang orang yang coba kalian perhatikan ya, yang broken home itu kenapa kebanyakan itu hancur. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang namanya rasa asik dan asus lagi. Semua serba cuek. Yang bantu dia untuk mengasah pikirannya siapa? Nggak ada lagi. Ditanya mamanya egoisnya lebih ke diri sendiri. Ditanya bapaknya juga seperti itu. Kasih. Bapak mamanya sudah nggak satu lagi. Otomatis yang memberikan kasih sayang siapa? Kasih sayang keluarga itu berbeda sama tapi itu berbeda. Ya, dari asuh. Kalau misalnya sudah lelah, tak bersama, siapa lagi yang menjaga? Makanya dia tidak ada tempat dia bingung mau kemana. Makanya sebenarnya bukan ke family center care, tapi lebih bagus ke alternatif. Caranya bagaimana? Kalau misalnya ada tempat atau lembaga yang bisa mengambil, merawat, bagaimana supaya dia enak di sana? Tidak merasa apa? Tidak merasa nanti kalau misalnya aku kesana tetap sama seperti di rumah. Intinya bagaimana? Bagaimana si anak supaya merasanya nyaman, enak, sehingga kembangnya juga tidak terganggu. Coba perhatikan ya, semua anak-anak yang mengalami broken home atau keluarga yang hancur itu pasti pemikirannya mati, emosinya lagi. Coba kalian perhatikan, emosinya pasti gimana saya bilang? Pasti nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya, saya lupa. Ada lagi? Untuk masalah pendukung pertumbuhan atau perkembangan anak adalah keluarga atau kedua orang tua. Yang saya kan Bu, bagaimana jika kebutuhan hidup anak tidak tercukupi? Itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya, yang pertama, sekarang program pemerintah banyak. Kalau misalnya masih ada anak yang kebutuhan tidak terpenuhi, itu kembali ke keluarga. Makanya lakukan program. Kalau bisa jangan banyak anak. Yang kedua, bantuan sekarang banyak. Kalau misalnya nggak ada uang, minimal rajin bawa anak ke posyandu. Di posyandu itu ada namanya makanan tambahan, ada susu. Yang ketiga, ya, kalau misalnya kau jadi orang tua, uang cuma ada minimal apa?
kerja. Kerja bukan berarti untuk mencari uang apa, tanam yang bisa ditanam. Ya, misalnya makanan saya aja itu udah bisa memperbaiki gizi yang makmum. Jadi jangan ada istilahnya nggak ada uang. Yang pasti kalau kerja pasti ada uang. Makanya ada istilah orang kota apa? Banyak anak banyak rezeki. Coba anaknya itu ada kawin, pasti rezeki itu banyak. Kalau sekolah, saya perhatikan. Kalau sekolah hari ini, ya itu rezeki orang tua. Kalau ada berhenti sekolah, ya itu makan ada lagi. Makanya sebenarnya yang dikatakan sekolah kita dulu, orang bapak dulu, banyak anak, banyak rezeki itu berarti. Ya, ada lagi? Pelayanan kesehatan primer dimana yaitu salah satu KBD atau keluarga bencana yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana dengan keluarga yang tidak mendapatkan 2B tersebut apakah masih mendapat pelayanan kesehatan primer? Itu kembali ke masing-masing. Itu saya akan melihat itu ada kasusnya di Jawa. Ya anaknya sudah 11. Kerjaan tidak ada, rumah tidak ada, anaknya apa? Anaknya tinggal di kolong sosial. Maka itu apa? Ikuti program pemerintah. Kalau misalnya uangmu nggak ada atau kurang, batasi keluarga anak. Yang terbaik sering dikatakan ikut tabung. Ya saya nggak tahu di sini ada keluarganya di atas 11 sih. Ada 7. Ada keluarga 7 saudara? Ada. So kami 7 saudara. Saya kasih pulang. Ya. Cuman lagi, kalau misalnya kau sudah merasa tidak cukup uang, silakan ikuti program ya. Ada lagi? Oke, saya tanya itu semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna ya. Silakan lagi pulang lagi. Kalau misalnya mempunyai rasa tertarik, silakan ya saya untuk kita bahagia. Ya, kalau misalnya tertarik. Oke, mungkin hanya dari saya. Apa untuk dengan berbulan. Sekarang kita kalau kita bertanya pada Tuhan Yesus untuk sekarang kita kasihmu karena saya berkumpul tempat ini dalam keadaan saya tidak berlangsung. Bapak apabila saya tidak bisa melakukan pembelajaran kami pada hari ini, kamu kata yang Bapak jadi kami menjadi benar-benar sebangsa yang benar. Ya Bapak untuk kami yang mengajar kami berikan kesehatan kepada dan kita yang daripada dengan tidak lupa juga kepada kami.